Pak Fauzi, memang kalau dilihat dari sisi pemerintah, hal ini atau kenaikan PPN 12% ini cukup baik begitu ya, karena memang menambah penerimaan negara, lalu juga akan menambal defisit-defisit dari APBN kita, yang tentunya juga nanti akan disalurkan kembali ke insentif atau berbagai fiskal lainnya. Tapi Anda sebagai penyambung lidah rakyat begitu ya, apakah memang Anda melihat kebijakan kenaikan PPN 12% ini juga baik untuk rakyat kita, Pak Fauzi? Karena kalau kita melihat rakyat kecil memang ada bantalan subsidi, insentif fiskal dan lain-lain. Tapi kalau kelas menengah yang sebetulnya begitu ya, ini berkontribusi cukup besar juga pada PDB kita, ini sepertinya tidak tersentuh dengan hal-hal tersebut atau subsidi kerakyatan yang ada di lapangan. Bagaimana point of view dari Anda terkait hal ini, Pak Fauzi? Ya, saya pertama Mas Bram melihat bahwa mitigasi risiko yang disampaikan pemerintah atau kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah ini kepada khususnya untuk kelas menengah ke bawah. Kenapa kita berpikir kelas menengah ke bawah? Karena sektor inilah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan konsumsi. Dalam konteks kebijakan misalnya untuk kelas menengah ke atas, itu banyak dilakukan oleh pemerintah juga. Contoh mungkin untuk mobil listrik seperti itu kan. Yang kedua untuk bantuan insentif-insentif daripada perpajakan itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah terhadap kelas menengah ke atas. Nah, untuk saya sebagai mewakili rakyat khususnya di Dapil Sumatera Selatan dan Indonesia, pertama saya berharap bahwa dengan paket kebijakan PPN 12% ini hendaknya harus dipahami juga kesulitan pemerintah dalam konteks pendapatan untuk mendapatkan pendapatan negara. Toh pesan Pak Prabowo, jangan sampai ada uang rakyat yang diambil oleh pemerintah lewat pajak itu jangan sampai dilakukan boros, jangan sampai bocor, jangan sampai dikorupsi, dan harus dikembalikan ke rakyat. Nah, mekanisme pajak inilah yang salah satunya mungkin bisa mengembalikan uang yang disetor kepada pemerintah lewat pajak bisa disalurkan lagi kepada masyarakat pada masyarakat baik kelas menengah maupun kelas bawah seperti itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya hal yang terpenting dalam PPN 11% ke 12% ini, pendapat saya secara pribadi kita akan coba dengan berbagai konsep yang sudah dibuat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah dengan mitigasi risiko yang saya sampaikan di awal tidak menambah daya jeritan hati masyarakat bawah. Kalau tidak dicoba, kalau tidak dilakukan, maka makin hari saya salah satu menginisiasi lahirnya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini. Tapi kalau kita tidak memulai, Mas Bram, pendapatan negara kita itu makin hari makin hancur, makin hari makin berkurang, makin hari makin defisit. Nah, oleh sebab itu, kenapa ini kita coba dalam rangka untuk menambah pendapatan negara. Nah, persoalan ketika ini diberlakukan berdampak terhadap masyarakat menengah ataupun masyarakat kelas bawah, tapi pemerintah kan sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, baik itu bansos, baik itu beras, diskon PLN, mobil listrik, PKH, banyak kebijakan-kebijakan yang memang sangat membantu masyarakat yang ada dalam APBN kita di tahun 2025 dan 2020 berikutnya. Nah, oleh sebab itu, kelonggaran fiskal dalam APBN ini menjadi penting supaya program Pak Prabowo, pertama, kemarin sudah ketemu dengan guru, Mas Pram, bahwa Pak Prabowo menjanjikan kenaikan gaji guru. Itu sudah membutuhkan anggaran yang berapa banyak. Yang kedua, PP 47 tentang hapus hutang pelaku UMKM. Itu ditargetkan 1 juta UMKM. Agar pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat dari sektor UMKM. Nah, paket-paket kebijakan yang dicanangkan, termasuk juga makan bergizi. Yang keempat itu termasuk juga nanti ada konsep swasembada pangan, swasembada energi. Itu kan membutuhkan kos yang sangat tinggi, membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga persoalan pajak yang 12% berlaku Januari ini
mungkin salah satu dapat membantu daripada kebijakan-kebijakan pemerintah Pak Prabowo. Memang tidak bisa kita rasakan sekarang, Mas Bram, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dengan program Astacitanya itu nggak bisa setahun atau 6 bulan nggak bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi dia butuh waktu setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Nah, oleh sebab itu, dengan kelonggaran fiskal, dengan pendapatan negara, insya Allah di zaman Pak Prabowo ini, persoalan kebocoran anggaran, persoalan korupsi yang sudah disampaikan berkali-kali tidak terjadi, dan apa yang disampaikan masyarakat lewat membayar pajak itu akan dikembalikan ke masyarakat